Selamat pagi, saudara-saudara. Sekarang kita akan bertemu di sesi ke-12. Pada sesi ke-12 ini, topik yang akan kita diskusikan adalah wireless dan mobilitas network. Adapun sasaran di sesi ke-12 ini, saudara-saudara dapat memahami dan mengetahui seputar dan terkait jaringan wireless serta bagaimana salah satu karakteristik utama yaitu mobilitas dan behavior dibandingkan dengan media transmisi jenis kabel. Saudara-saudara, berikut adalah referensi yang kita gunakan. Saudara-saudara dapat mengakses dan menelusuri literatur berikut, khususnya berupa textbook yang bisa saudara ambil dengan cara mengetikkan nama judul referensi tersebut di Google Search, dan saudara bisa mendownloadnya secara gratis. Sedangkan ada beberapa artikel juga yang telah saya tulis di media massa nasional. Saudara bisa menelusuri dan membacanya untuk menambah khazanah pengetahuan Anda terkait di bidang wireless network. Sekarang, mari kita telaah dari sebuah topologi jaringan sederhana yang sudah saudara lihat di sini. Di sini kita melihat diagram topologi infrastruktur sederhana di mana komponen utamanya terbagi menjadi dua peran mendasar, yaitu terminal di sisi pelanggan, itu ada smartphone, ada PDA, Personal Digital Assistant atau Personal Data Assistant, lalu ada laptop, dan ada tablet komputer. Saudara-saudara, sebagai informasi bahwa keempat perangkat di sisi pelanggan ini sudah berbasis sistem komputer. Dan komponen berikutnya adalah TV access, di mana di sini ditunjukkan adalah sebuah wireless access point. Saudara-saudara, tidak ada perbedaan signifikan perihal terminal pembagi sambungan, baik di media transmisi wireless maupun di media transmisi jenis kabel. Yang membedakannya hanyalah media transmisi yang digunakan. Pada wireless access point, media transmisi yang digunakan itu adalah gelombang elektromagnetik. Pada slide berikutnya kita akan menelaah lebih dalam lagi perihal pembagian spektrum frekuensi yang dikenal pada gelombang elektromagnetik. Saudara-saudara, pada saat masing-masing perangkat di sisi pelanggan ini berkomunikasi kepada wireless access point menggunakan arsitektur jenis point to point. Artinya, smartphone katakan akan membangun komunikasi kepada laptop, maka dia akan membangun point to point dari smartphone ke wireless access point. Pada topologi ini tidak bisa dia langsung ke laptop, jadi dia harus melalui media wireless access point. Namun, agar dipahami bersama, bukan berarti smartphone tidak bisa langsung straight komunikasi kepada laptop. Itu bisa. Namun dalam konteks skenario model jaringan wireless ini, maka smartphone pada saat akan membangun komunikasi kepada laptop, dia harus berkomunikasi terlebih dahulu ke wireless access point, lalu wireless access point akan berkomunikasi kepada laptop. Sekali lagi, mode transmisi komunikasi yang digunakan smartphone ke wireless access point itu point to point, jenis aspek jaringannya, namun mode komunikasinya adalah full duplex. Demikian juga dengan PDA, bila akan berkomunikasi membangun panggilan kepada tablet komputer, maka arsitektur jaringan yang digunakan adalah point to point, yaitu PDA ke wireless access point, lalu wireless access point to point pada tablet komputer.
Dalam implementasi fisik di lapangan, berikut adalah beberapa wujud nyata perangkat yang digunakan berupa wireless access point. Terlihat di sini ada yang menggunakan 3 antena omnidireksional, ada yang menggunakan 2. Apakah menggunakan 3 atau menggunakan 2 itu tergantung dari kapabilitas sirkuit antena yang dimilikinya. Jadi bisa kita simpulkan, bila menggunakan 2 berarti kapabilitasnya untuk kekuatan sinyal pancar terima di bawah level dari yang 3 antena. Nah, saudara-saudara, demikian juga ke berbagai kebutuhan dan spesifikasi di jaringan wireless, maka kita harus menyesuaikan model access point seperti apa yang akan kita implementasikan pada rencana pembangunan jaringan wireless yang akan kita bangun. Jadi, kita tidak bisa serta-merta menyamakan setiap spesifikasi perangkat ke jaringan kita dengan mengadopsi topologi di jaringan lain. Karena bagaimana spesifikasi perangkat yang kita gunakan itu tergantung dari behavior topologi jaringan yang kita desain. Apakah menggunakan 2 antena, menggunakan 3 antena, itu tergantung dari topologi dan behavior karakteristik desain topologi jaringan yang kita akan bangun. Di satu sisi juga ada beberapa brand yang umum seperti misalkan TP-Link, Linksys, Netgear, maupun Cisco, di mana menyediakan fungsionalitas access point yang tidak terbatas memancarkan sinyal, namun juga mengelola enkripsi data. Umumnya, enkripsi data menggunakan kunci WPA maupun WPA versi 2 atau versi 3. Demikian juga tidak terbatas dalam mengelola enkripsi data, juga termasuk untuk fungsionalitas routing dasar dan pemetaan saluran frekuensi otomatis agar tidak terjadi adanya interferensi. Selanjutnya, mari kita bedah secara ilmiah apa perbedaan mendasar antara mentransmisikan data lewat kabel, baik tembaga maupun serat optik, dengan melalui media ruang udara bebas. Prinsip dasarnya sama, yaitu modulasi sinyal elektromagnetik. Namun pada wireless, ada sebuah tantangan yang harus kita tangani, yaitu tantangannya berupa bit error rate atau BER yang sangat tinggi. Apa alasannya? Karena media udara bebas adalah media yang dinamis. Sinyal nirkabel rentan mengalami pemantulan, atau disebut dengan multipad, lalu hamburan, serta fluktuasi draw, atau umum disebut dengan noise, yang sama sekali tidak dapat diprediksi. Oleh sebab itu, protokol wireless membutuhkan penanganan error control yang jauh lebih kompleks, lebih rumit, dibandingkan sebuah protokol Ethernet berbasis kabel. Untuk memahami pembagian kanal tersebut, yaitu kanal-kanal pada spektrum frekuensi gelombang elektromagnetik, maka di sini diperlihatkan pembagian spektrum frekuensi gelombang elektromagnetik. Saudara-saudara, seperti kita ketahui bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Semakin tinggi frekuensi, maka panjang gelombangnya semakin pendek. Maka bisa kita simpulkan bahwa semakin ke kanan, nilai frekuensinya semakin tinggi,
dan panjang gelombangnya semakin pendek. Seluruh sistem komunikasi nirkabel memanfaatkan spektrum ini, ya, mulai dari televisi, radio, lalu layanan jaringan seperti Bluetooth, infrared, ada lagi RFID, ya, termasuk juga untuk kebutuhan medik, ya, seperti ronsen itu menggunakan sinar X. Nah, saudara-saudara, secara garis besar spektrum frekuensi dibagi menjadi dua domain secara garis besar, yaitu spektrum radio itu kurang lebih sampai di 300 GHz. Dan yang kedua adalah spektrum optikal. Sebagai salah satu tantangan dari seorang engineer di bidang jaringan, fokus utama kita dalam telekomunikasi wireless sehari-hari berada pada area radio spektrum, khususnya untuk pita ultra high frekuensi sampai super high frekuensi. Ya. Kenapa? Karena teknologi wireless yang umum diterapkan pada jaringan komputer itu adalah Wi-Fi. Nanti akan kita lihat spesifikasi standar komunikasi wireless pada wireless fidelity, Wi-Fi wireless fidelity. Spektrum ini, saudara, beroperasi di 2,4 GHz dan 5 GHz. Dan sebagai catatan, kedua spektrum frekuensi ini secara global tanpa lisensi khusus. Mari kita bedah kembali klasifikasi kebutuhan frekuensi dari yang terendah. Jadi masing-masing ini akan kita telah lebih khusus lagi. Kita mulai dari low frekuensi. Karakteristik gelombangnya sangat panjang dan mampu merambat jauh mengikuti gelembungan bumi atau ground wave. Umum dipakai untuk riset fisika ruang angkasa. Lanjut kita ke medium frekuensi. Disinilah suara navigasi udara non-direksional bekerja. Sedangkan high frekuensi dan very high frekuensi memiliki karakteristik menembus lapisan ionosfer atau bisa juga dipantulkan kembali. Sehingga spektrum ini menjadi andalan dari NASA, ya, Badan Antariksa Amerika Serikat, maupun badan sains bumi lainnya untuk sistem radar pemetaan, khususnya seperti eksplorasi, riset, ya, untuk di es kutub, maupun pemantauan dinamika laut global. Kita beranjak ke frekuensi lebih tinggi lagi yang menjadi tulang punggung telekomunikasi modern kita, yaitu pada rentang ultra high frekuensi hingga extremely high frekuensi. Saudara-saudara, pada frekuensi ultra high frekuensi, kita menemukan teknologi harian kita. Apa itu? Sudah pasti kita sudah mengenal, yaitu seluler. Selain seluler, juga di Bluetooth dan protokol Wi-Fi di standar 802. Ya. Nanti akan kita lihat varian dari standar teknologi jaringan Wi-Fi 802. Ya. Contohnya seperti 802.11b, 11G, 11N. Ya. 11B, 11G, 11N ini beroperasi di 2,4 GHz. Di frekuensi inilah penetrasi terhadap dinding bangunan masih relatif sangat baik. Ya, seperti kita ketahui, pada saat sebuah gelombang elektromagnetik menemukan sebuah obstacle seperti dinding, ya, sebenarnya dia masih bisa menembus, ya, walaupun dibandingkan tanpa dihalangi oleh dinding, maka dia sedikit ada penurunan kekuatan pancar terima.
Di atas dari ultra high frekuensi yaitu super high frekuensi ya. Di mana wilayah operasi WiFi-nya di 5 GHz. Jadi sampai di sini kita sudah bisa memahami bahwa spektrum 2,4 GHz yang digunakan oleh WiFi 802.11b, G maupun N itu menggunakan pita UHF, ultra high frequency. Sedangkan untuk spektrum 5 GHz itu berada pada pita super high frequency. Dengan kecepatan transfer data sangat tinggi, namun jangkauannya lebih terbatas. Adapun extremely high frequency dan inframerah itu banyak diaplikasikan dalam pemetaan satelit pertahanan militer dan teleskop luar angkasa karena kapasitas bandwidth-nya yang luar biasa besar. Saudara-saudara, kita lanjutkan kembali. Di luar spektrum gelombang radio murni, kita juga masih melihat bahwa wilayah spektrum optik dan radiasi energi tinggi. Kita tahu bahwa semakin tinggi frekuensi, maka medan radiasi yang dimunculkan, yang timbul, itu juga semakin tinggi. Meskipun spektrum ini tidak digunakan untuk transmisi data wireless local area network konvensional, karena sifatnya yang tidak mampu menembus objek padat dan berbahaya bagi kesehatan pada dosis tinggi. Nah, jadi kita memang harus hati-hati ya dalam penggunaan frekuensi nilainya tinggi. Selanjutnya di visible atau sering juga disebut dengan sinar tampak. Misalnya saat ini sedang dikembangkan sebagai media telekomunikasi masa depan berkecepatan ultra tinggi yang dikenal dengan light fidelity. Sementara UV, ultraviolet, X-ray, sinar X, dan gamma ray, sinar gamma, tetap menjadi domain eksklusif untuk observasi ilmiah astrofisika tingkat lanjut. Selanjutnya, mari kita hubungkan teori fisika gelombang tadi ke dalam pemetaan regulasi telekomunikasi real secara global. Saudara-saudara, spektrum frekuensi yang tadi sudah kita lihat pembagian pitanya, ini diterapkan di berbagai bidang. Seperti sudah diperlihatkan pada model gambar di hadapan Anda. Mulai dari untuk kelautan, terbagi dua, ya, frekuensi yang lebih tinggi dengan frekuensi yang lebih rendah, very low frekuensi dengan low frekuensi. Lalu di bidang radio terestrial, ya. Selanjutnya di televisi, lalu di bidang telekomunikasi seluler, satelit, dan yang terakhir di bidang astronomi. Pemerintah di seluruh dunia membagi habis pembagian atau boleh kita sederhanakan dengan istilah coupling frekuensi radio agar tidak terjadi kekacauan tabrakan sinyal. Ya seperti kita ketahui ya, tapi kalau sekarang itu karena perbaikan-perbaikan dari metode dan metodologi di bidang sistem transmisi telekomunikasi, maka hal-hal seperti interferensi ya itu bisa kita reduksi ya, bisa kita tekan ya kelemahannya ya. Jadi eh, sudah tidak ada kekhawatiran lagi bila terjadi namanya interferensi ya dari berbagai spektrum-spektrum kita yang hampir eh, dengan selisih yang cukup kecil ya. Nah, dapat Anda perhatikan di sisi kiri jaringan nirkabel komputer atau wireless local area network, kita sengaja ditempatkan pada pita frekuensi ISM. Apa itu ISM? Industrial, Scientific, and Medical. Pada spektrum UHF dan SHF. Yang gratis, tadi sudah kita singgung,
pada slide sebelumnya bahwa frekuensi 2 GHz dengan 5 GHz ini adalah dua spektrum frekuensi yang tadi sudah kita sebut sebagai frekuensi ISM, Industrial, Scientific, and Medical, di mana lisensinya adalah gratis dan dapat digunakan secara bebas, tapi khusus untuk industrial, scientific, dan medical. Berbeda dengan spektrum frekuensi lain, contoh seperti misalkan radio, ya, setiap kita yang ingin membangun, ya, terutama di bidang komersil, stasiun radio pemancar, maka harus mengurus izin, ya. Berbeda sekali lagi dengan untuk frekuensi di industrial, scientific, and medical, ya, kita sebagai masyarakat publik tidak perlu mengurus izin lisensi frekuensi, ya, karena ya khusus untuk ketiga bidang ini secara standar global, ya, itu tidak diwajibkan, ya, atau dibebaskan, ya, dibebaskan. Saudara-saudara, berikut adalah spektrum frekuensi di wireless local area network, dan ini adalah salah satu evolusi di standar IEEE 802.11. Kita bisa melihat lompatan teknologi yang masif dari standar pertama tahun 1997 yang hanya mampu mengirimkan data sebesar 2 megabit per second, yang pasti ini sangat jauh dari standar teknologi seluler saat ini yang sudah mencapai 100 megabit per second sampai dengan 1 gigabit per second. Di mana saat itu, ya, masih menggunakan atau terbatas pada modulasi direct sequence spectrum maupun di frekuensi hopping spread spectrum. Ya, jadi ada beberapa teknik modulasi yang saat ini sudah dikembangkan, yaitu direct sequence spread spectrum, frekuensi hopping spread spectrum, dan orthogonal frekuensi division multiplexing. Perhatikan bahwa lompatan terbesar terjadi saat standar beralih menggunakan modulasi OFDM, orthogonal frekuensi division multiplexing, pada standar 802.11a dan G. Termasuk juga di standar M dan AC. Di mana melipat gandakan kecepatan hingga 54 megabit per second. Dan kini pada standar 802.11 AC, yaitu Wi-Fi versi 5, dengan lebar pita saluran hingga 160 MHz, kita mampu menembus kecepatan gigabit per detik secara near kabel. Jadi tidak mengherankan saudara-saudara bila saat ini umumnya, ya, bagi pencinta sepak bola, ya, sudah tidak lagi terbatas menonton menyaksikannya lewat televisi, tapi sudah bisa secara fleksibel menyaksikannya melalui sebuah smartphone. Itu disebabkan karena data rate-nya sudah menembus di satuan gigabit per second. Sebagai desainer jaringan, mengapa kita harus memilih frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz? Di dalam pita frekuensi tersebut terdapat pembagian subkanal, ya. Pada pita 2,4 GHz, ruang kita sangat sempit, hanya ada 11 saluran. Jadi ini ada sebuah keterbatasan. Dan kadangkala juga terjadi adanya tumpang tindih di dalam pembagian dari 11 saluran.
Misalkan jika tetangga kita menggunakan saluran 2 dan kita menggunakan saluran 3, maka paket data akan saling bertabrakan. Yang ini disebut dengan interferensi. Berbeda dengan pita 5 GHz yang menawarkan hingga 45 saluran bersih, sehingga memungkinkan kita melakukan transfer data dengan kecepatan tinggi dan tanpa ada gangguan. Jadi bisa kita pahami bahwa perbedaan utama antara spektrum 2,4 GHz, 3,5 GHz, bahwa di spektrum frekuensi 5 GHz itu kapasitasnya lebih besar dibandingkan 2,4 GHz. Dan misalkan ini bisa kita ambil contohnya di Amerika Serikat, ya, di mana di Amerika Serikat untuk spektrum terbatas 2,4 GHz itu di 11 saluran. Dan sudah pasti dari waktu ke waktu akan terus dilakukan pembenahan, ya, perbaikan-perbaikan di metode dan metodologi di sistem transmisi telekomunikasi, ya, supaya layanan bisa berjalan tanpa ada gangguan yang signifikan. Saudara-saudara, saat ini sebagian besar jaringan nirkabel didasarkan pada standar 802.11b, 11a maupun 11g. Standar ini menentukan cara menghubungkan komputer atau perangkat secara nirkabel ke jaringan, di mana terminal jaringan wireless fungsinya adalah mengirim dan menerima data di dalam dan di luar ruangan untuk setiap jangkauan titik akses nirkabelnya. Saudara-saudara, di balik layar, akses point secara konstan memancarkan flare khusus bernama beacon, ya, untuk setiap sekian milidetik yang berisi daftar kapabilitas, standar keamanan, dan laju data maksimal yang didukungnya. Perangkat terminal klien akan mendengarkan listening beacon tersebut atau disebut dengan passive scanning atau mengirimkan probe request secara aktif untuk kemudian melakukan asosiasi, dan proses ini diatur secara ketat oleh standar sublayer MAC 802.11. Ya, seperti kita ketahui di TCP/IP untuk 4 lapisan, ya. Lapisan pertama adalah network access, lapisan kedua adalah lapisan internet, lapisan ketiga adalah host to host, dan lapisan keempat ada application. Nah, khusus untuk standar regulasi 802.11x itu berada di lapisan pertama, ya, pada TCP/IP untuk 4 layer, 4 lapisan. Saudara-saudara, terlihat di sini bagaimana memperlihatkan kompatibilitas antar standar 802.11x. Yang tadi sudah kita lihat, ya, X itu sebagai informasi, ini adalah variannya. Itu bisa A, bisa B, bisa G, bisa N, dan seterusnya, ya. Bisa saja misalkan server ini menggunakan 802.11a. Lalu printer menggunakan 802.11g, ya. Begitu juga seterusnya. Nah, ini disebut dengan kompatibilitas. Walaupun setiap perangkat yang berkomunikasi, yang membangun komunikasi data di sebuah jaringan wireless menggunakan standar teknologi wireless yang berbeda, namun tetap adanya kompatibilitas sehingga masing-masing terminal perangkat jaringan ini bisa berkomunikasi.
Itu sama hal ilustrasinya sama seperti eh, kita menggunakan kendaraan listrik maupun menggunakan kendaraan berbahan berbahan bakar fosil. Ya. Tetap katakan ada persleting, ada sistem pengereman, ya. Eh, Demikian juga eh, posisi setir, ya, khusus di negara kita itu berada di sisi kanan, itu adalah standar. Jadi apapun merek mobilnya, tapi karena sudah menggunakan standar, sehingga kompatibilitas antar perangkat, ya, dengan berbagai platform yang digunakan itu tetap bisa saling berkomunikasi. Sebagai penutup pada sesi ke-12 ini, mari kita ulas konsep backward compatibility atau kompatibilitas mundur, seperti tadi sudah kita sampaikan. Saudara-saudara, dalam dunia nyata, tidak mungkin kita memaksa semua pengguna mengganti ponsel mereka ke teknologi WiFi. Walaupun ya kadangkala pada satu dua kondisi dimaksudkan untuk menyesuaikan dari standar teknologi yang kita gunakan. Namun pada dasarnya, ya, standar teknologi dibangun untuk membangun untuk tujuan adanya kompatibilitas dari berbagai platform A, B, C atau apapun supaya bisa saling berkomunikasi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, khususnya di standar 802.11x, dirancang agar saling kompatibel ke belakang. Apakah versi pertama, versi kedua berikutnya, seperti sebuah router WiFi versi 5, 802.11ac akan secara otomatis mengenali dan menurunkan kecepatan sinyalnya jika ada laptop dengan versi lawas berstandar 802.11g, di mana mencoba membangun komunikasi sehingga operasional aktivitas, ya, contoh seperti pengiriman email atau mengirimkan sebuah dokumen untuk di print tetap bisa berjalan tanpa adanya hambatan infrastruktur. Demikian saudara-saudara sesi ke-12 ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Bila ada pertanyaan, dipersilakan.